Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya. Di video saya kali ini, teman-teman, saya akan membagikan tips ya, beberapa tips ini untuk penanganan masalah biduran ya. Teman-teman pasti tahu dan pasti pernah mengalami, atau mungkin bisa jadi hari ini masih mengalami yang namanya biduran. Saya akan memberikan tipsnya untuk penyembuhannya. Itu sangat mudah sekali, sangat gampang sekali ya, tanpa hitungan jam, tanpa hitungan hari, hitungan menit bisa langsung sembuh, teman-teman. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya, mudah-mudahan bisa sedikit memberi manfaat untuk teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya di sini di dalam kebun ya, di kebun karet. Jadi habis selesai mengerjakan pekerjaan rumah lah, yang pastinya kita udah selesai, alhamdulillah ya. Kita akan lanjut nebas-nebas bagian jalur karena udah repak sekali ya, udah rapid sekali, udah kayak hutan. Jadi ini beberapa hari lalu sudah saya semprot dan akan saya tebas-tebas ya. Jadi di sela-sela waktu ini saya akan membagikan beberapa tips ya, kita sambil menikmati suara-suara alam yang menyejukkan, yang indah. Jadi kita sambil memberikan tips-tips untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa memberi sedikit manfaat. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ada sebagian orang mengobati biduran ya, alergi dingin lah ya. Jadi biduran itu biasanya disebabkan karena alergi dingin ya. Seperti saya sendiri ya, kalau naik kendaraan pas kena hujan ya, biasanya langsung biduran ya, bentol-bentol, dan itu gatal-gatal gitu ya teman-teman. Jadi ada yang beberapa orang itu ada yang menggunakan daun pare untuk mengobatinya, ada juga yang menggunakan daun pepaya ya, ada juga yang menggunakan rambut yang rontok dicampur minyak ya, dicampur minyak kemudian digosok-gosokkan ke badan yang gatal-gatal itu tadi, yang apa namanya, alergi itu tadi. Tetapi teman-teman, saya punya tips yang sangat ampuh sekali, yang sangat ampuh, dan ini sangat unik ya, sangat unik. Mungkin sebagian dari teman-teman juga pernah juga tahu ya cara ini. Sangat mudah sekali. Kalian cukup mencari debu ya, di pekarangan rumah kita itu pasti banyak debu. Apalagi kalau ada itu apa namanya, ayam yang bertelur ya, ayam yang bertelur atau ayam yang sudah mengeram ya, sudah mengerami telurnya. Biasanya kalau dia turun dari petarangannya, biasanya kalau dia udah turun ya, biasanya kan ayam itu mandi ya, mandi teman-teman, mandinya itu mandi debu kan ya. Kalau orang Jawa bilang itu kipu ya, kipu. Nah, jadi disitulah banyak sekali debunya ya kan, banyak sekali debunya itu yang bisa kita gunakan. Itu yang bisa kita gunakan untuk kita baluri atau kita mandi debu itu tadi teman-teman ya. Atau kalau nggak ada, misalkan itu ada abu dapur misalkan, juga bisa. Tapi yang paling bagus, yang paling cepat itu ya itu tadi teman-teman, debu. Di sekitaran pekarangan rumah kita biasanya ada ayam bekas mandi debu, nah di situ kita bisa gunakannya. Tetapi kalau biasanya ya, kalau di pekarangan pasti banyak lah debu, di apalagi di apa namanya itu, di tritisan ya, di apa namanya itu, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, di pokoknya batur rumah itulah ya, di sekitaran rumah kita pasti ada debu. Nah, di situ kita bisa gunakan. Nah, sebagian orang tua terdahulu juga demikian teman-teman, menyarankan kalau kita biduran, kita alergi dingin seperti itu ya, itulah cara cepat untuk mengobatinya, menggunakan debu atau kita mandi debu ya. Memang terlihat kotor ya, terlihat kotor, tapi nggak masalah teman-teman, itu hanya beberapa menit kok ya, ya kurang lebih sekitar 5 menit sembuh loh,
sekitar 5 menit langsung sembuh. Tapi kalau pakai daun pare, daun pepaya, saya belum pernah dengar sih, cuman saya pernah membacanya kok pakai seperti itu gitu. Saya pernah membacanya kok pakai seperti itu, tetapi di situ ada hitungan hari ya. Saya membaca itu kok ada hitungan hari. Kalau pakai debu itu nggak pakai hitungan hari, nggak pakai hitungan jam ya, 5 menit saja udah cukup. Udah, nanti kalau kita baluri udah sembuh ya, tinggal kita mandi ya, kita bersihkan lagi, nggak masalah. Jadi seperti itu ya teman-teman, apa namanya, sebenarnya sangat simpel sekali, dan itu berdasarkan pengalaman teman-teman, berdasarkan apa yang saya tahu, dan apa yang pernah saya alami juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya biduran itu nggak minum obat, nggak minum apa ya, nggak minum apa-apa, nggak makan apa-apa. Maksudnya itu yang pada saat kita biduran gitu kan, kita alergi gitu, kita nggak makan daun pepaya, nggak makan daun pare ini ya. Itu tadi teman-teman, obatnya cuma satu itu tadi yang biasa saya lakukan itu ya. Tinggal kita balurin pakai itu, pakai debu gini udah cukup. Kalau misalkan di tangan, kalau di badan ya tinggal kita gulir-gulir di debu itu tadi, kita mandi debu itu kayak ayam gitu, nggak masalah teman-teman kalau menurut saya. Tapi memang itulah obatnya ya, memang itu obatnya. Itulah obat yang paling mujarab, paling ampuh yang pernah saya temui, yang pernah saya lakukan ya, ketika saya mengalami biduren ya. Jadi itu teman-teman. Oke ya, mungkin bisa dimengerti buat teman-teman. Memang agak terlihat kotor ya teman-teman, tapi nggak masalah, nanti bisa kita bersihkan lagi pakai air ya. Kita bisa mandi pakai air, kita bersihkan semua badannya kalau kita sembuh, karena itu memang sangat ampuh sekali teman-teman. Oke, itu saja, mudah-mudahan bisa sedikit memberi manfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.